إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin sedang Jumat yang berbahagia, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Kemudian salawat dan salam semoga dilimpahkan Allah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga, sahabat-sahabat serta siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari akhir nanti. Dalam suatu seminar yang diadakan di kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta beberapa tahun yang lalu, seorang pembicara bertanya kepada seluruh peserta seminar, apa padanan kata adil dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa daerah. Ternyata tidak ada yang bisa menunjukkan, tidak menemukan padanan kata adil dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia adil ya tetap adil. Dalam bahasa daerah juga dicarikan tidak ada, tetap saja menggunakan kata adil. Lalu pembicara itu mengatakan memang konsep adil itu datang dari Islam. Nah, kalau kemudian dalam bahasa Indonesia, bahasa daerah tidak ditemukan kata adil, jangan-jangan memang kita bangsa Indonesia tidak mengenal kata adil, tidak bisa berlaku adil. Jadi adil memang harus diambilkan dari ajaran Islam. Di dalam Al-Quran banyak sekali kita temukan kata adil atau yang semakna dengan kata adil seperti mizan atau qistun. Antara lain Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha ya'murukum bil adli. Sesungguhnya Allah memerintahmu untuk berlaku adil. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Kalau kamu memutuskan hukum untuk umat manusia, maka putuskanlah dengan adil. Dalam ayat lain dinyatakan wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu ya'dilu huwa aqrabu litaqwa. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum menyebabkan kamu tidak berlaku adil. Berlaku adillah, karena sesungguhnya berlaku adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Yang sejalan dengan adil yaitu al-qistu. Dalam surat lain, surat Al-Hujurat dikatakan wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Berlaku adillah kamu, sesungguhnya Allah suka kepada orang yang berlaku adil. Dan juga digunakan kata mizan, timbangan. Wa wada'al mizan, Allah meletakkan timbangan untuk segala sesuatunya. Dalam konsep Islam, adil itu dimaknai dua. Satu, adil dalam arti membagi sama banyak. Jadi kalau ada 10 yang dibagi, yang menerimanya 5 orang, ya kita bagi masing-masing 2. Itu namanya adil. Memberikan hak kepada yang berhak sesuai dengan haknya.
Tapi adil juga bisa berarti proporsional. Tidak harus sama banyak, tapi seimbang. Misalnya membagi belanja kepada anak-anak kita. Anak SD kita kasih 5.000, SMP kita kasih 10.000, SMA 15.000, mahasiswa 20.000. Itu jumlahnya berbeda, tapi proporsional sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kalau anak kita SD dikasih 20.000, SMP 20.000, SMA 20.000, perguruan tinggi juga 20.000, yang sudah S2 juga 20.000, yang SD senang, tapi yang di atas enggak senang. Bapak enggak adil, masa saya udah kuliah belanjanya sama dengan anak SD. Jadi tidak selamanya adil itu harus membagi sama banyak, tapi bisa berarti proporsional. Seperti misalkan dalam pembagian waris, lidzakari mislu hadzil unsayain, anak laki-laki dapat 2 bagian dibanding dengan anak perempuan. Artinya apa? Sesuai dengan kewajiban. Anak laki-laki kalau mendapatkan warisan, dalam harta itu ada kewajiban yang lain. Kalau dia sudah menikah, dia wajib menafkahi anaknya, dia wajib menafkahi istrinya. Kalau dia sudah punya anak, dia wajib menafkahi anaknya, dia wajib menafkahi bapak ibunya. Kalau saudaranya perempuan, orang tuanya sudah enggak ada, dia menafkahi saudara perempuannya. Kalau saudara perempuannya sudah janda, orang tua enggak ada, dia anak laki-laki juga yang menafkahi saudara perempuannya. Sehingga apabila dia diberi 2, bukan untuk dirinya sendiri. Sementara perempuan dalam hukum Islam, kalau dia jadi anak dibelanjai oleh orang tuanya, jadi istri dibelanjai oleh suaminya. Kalau dia janda dibelanjai oleh walinya. Kalau enggak ada semuanya, kalau konsep Islam dijalankan, dia dibelanjai oleh negara. Nah, hadirin berbahagia, keadilan itu harus semuanya, termasuk adil terhadap diri sendiri. Sehingga dalam Islam, anggota tubuh kita pun juga punya hak yang harus kita penuhi. Nabi mengatakan, inna li jasadika alaika haqqa. Tubuhmu itu ada haknya. Matamu itu juga ada haknya. Kalau mata mengantuk, haknya adalah tidur, jangan tetap dipaksa terbuka. Kalau sudah capek fisik kita, haknya istirahat, jangan tetap dipaksa bekerja. Adil terhadap anak-anak. Nah, yang paling menonjol ditekankan adalah keadilan hukum. Tegakkan hukum secara adil, tanpa pandang bulu, tidak tebang pilih, tidak diskriminatif, tidak tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau rakyat miskin mencuri, cepat ditangkap, dihukum, masukkan ke penjara. Tapi kalau orang besar-besar yang mencuri, dicarikan bermacam-macam alasan untuk membebaskannya. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang perempuan ningrat, bangsawan Quraisy, cantik, mencuri. Dalam mencuri itu ada aturannya. Pertama dilihat dulu motif pencuriannya. Kalau dia mencuri karena motif lapar, dia orang miskin, tidak dipotong tangannya. Yang kedua dilihat harta yang dicuri itu cukup 1 nisab apa tidak. Kalau kurang 1 nisab, tidak dipotong tangannya. Kalau cukup 1 nisab juga dilihat harta itu harta mahfud atau ghairu mahfud, harta terpelihara atau tidak terpelihara. Kalau jam tangan kita tinggalkan di kamar mandi, dicuri orang, yang mencurinya tidak bisa dipotong tangannya, karena kamar mandi bukan tempat menyimpan jam tangan. Kalau motor kita parkir tidak kita kunci, dicuri orang, pencuri motor tidak bisa dipotong tangannya, karena motor harusnya dikunci. Pernah seorang buruh mencuri
dibawa ke hadapan Umar bin Khattab, ditanya, kenapa kamu mencuri? Untuk cari makan. Kamu bekerja enggak? Bekerja. Kenapa kamu mencuri? Karena gaji saya tidak dibayar oleh majikan saya. Dipanggil majikannya oleh Umar, lalu dikatakan, sekali lagi anak buahmu mencuri karena lapar, sebab gajimu tidak kamu bayar, tanganmu yang akan saya potong, kata Umar bin Khattab, bukan tangan buruhmu. Itu namanya keadilan hukum. Nah, sekarang seorang perempuan cantik bangsawan Quraisy mencuri, memenuhi syarat untuk dipotong tangannya. Lalu pemuka-pemuka Quraisy, beberapa orang pemuka Quraisy berunding, sayang kalau dipotong tangannya, mari kita minta keringanan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas nama satu kampung. Primordialisme, sama-sama orang Mekah. Siapa yang berani menyampaikan? Enggak ada yang berani. Lalu diutuslah Usamah bin Zaid, cucu angkat Nabi, putra Zaid ibnul Harisah, yang disayang oleh Nabi, untuk menyampaikan kepada Nabi permohonan keringanan hukum ini. Lalu Nabi menjawab, ya Usamah, wahai Usamah, atashfa'u fi haddin min hududillah, apakah engkau minta syafaat, minta keringanan dalam hukum pidana yang telah ditetapkan oleh Allah sanksinya? Wallahi, demi Allah, lau sariqat Fatimah bintu Muhammadin laqata Muhammadun yadaha. Jangankan perempuan itu, seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, Muhammad sendiri yang akan memotong tangannya. Innama ahlakal umamu min qablikum, sikap inilah yang membuat binasa umat sebelummu. Idza sarika minhumud dha'ifu qata'uhu, kalau orang lemah mencuri dia potong tangannya. Wa idza sarika minhumus syarifu tarakuhu, kalau orang kaya, orang besar yang mencuri, mereka biarkan. Itulah patokan yang diajarkan oleh Islam kepada semua penegak hukum, semua aparat penegak hukum, mulai dari polisi, jaksa, hakim, pengacara, advokat, panitera, sampai kepada sipir penjara. Harus tegakkan hukum sesuai dengan hukum. Karena itu mewakili kepentingan masyarakat, maka dewi hukum itu dilambangkan matanya ditutup. Artinya apa? Kalau kena matanya tidak ditutup, dipicingkan. Kalau kena perutnya tidak dikempaskan, saudara sendiri pun tidak peduli. Hukum harus ditegakkan dengan adil, dengan jujur. Kalau hukum tidak ditegakkan, hukum dipermainkan, hukum jadi alat politik untuk menyerang lawan, orang-orang yang menjadi musuh politiknya dicarikan kesalahannya. Kalau teman politiknya bersalah tidak diapa-apakan, ini berbahaya untuk kelangsungan hukum di negara kita, karena itu menyebabkan orang tidak percaya kepada hukum. Kalau orang tidak percaya kepada hukum, maka masyarakat akan main hakim sendiri. Kenapa kalau pencuri ketangkap langsung dipukuli? Dimanapun di negara ini kalau pencuri ketangkap dipukuli. Apakah itu copet, apakah itu maling, apakah itu rampok, dipukuli, baru diserahkan kepada polisi, bahkan kadang-kadang sampai mati. Ini harusnya menjadi alarm, menjadi peringatan bagi semua penegak hukum bahwa masyarakat mulai tidak percaya dengan penegakan hukum, karena oleh sebab itu mereka akan laksanakan hukum itu sendiri. Bagaimanapun berat kasusnya, kalau masyarakat masih percaya kepada pengadilan, insya Allah bisa diselesaikan. Disinilah pentingnya pasal-pasal penodaan atau penistaan agama. Walaupun ada kaum liberal yang mengatakan pasal-pasal ini harus dicabut, harus dihilangkan. Kalau pasal penodaan agama dihilangkan, maka apabila ada orang yang menoda agama, menista agama orang lain, tidak ada pasal yang bisa menghukumnya, maka pemeluk agama yang tersinggung akan menghukumnya sendiri. Itu lebih
berbahaya. Itu sebabnya pasal-pasal penodaan agama sudah dicoba dilakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, tapi Mahkamah Konstitusi masih tetap mempertahankannya, karena justru kalau kita ingin menghormati semua agama, maka harus ada sanksi untuk orang yang menistakan agama. Kita bisa lihat betapa besarnya dampaknya, apalagi kalau dilakukan oleh seorang tokoh publik seperti Gubernur DKI. Bisa menyebabkan 2 juta orang, menyebabkan sampai 7 juta orang dari seluruh dunia untuk demo menuntut. Nah, yang mengherankan, tuntutan jaksa penuntut umum, jaksa yang menghadirkan saksi-saksinya, jaksa bertanya kepada Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, apakah ucapan Gubernur Jakarta di Pulau Seribu itu menodai agama? Majelis Ulama Indonesia mengatakan ini menista agama, menista Al-Quran dan menista ulama. Ditanyakan kepada Ormas Islam Besar Nahdlatul Ulama, diwakili oleh Wakil Rais Amnya, juga mengatakan ini adalah penistaan agama. Tanyakan kepada Muhammadiyah yang diwakili oleh salah seorang ketua pimpinan pusat Muhammadiyah, kebetulan saya sendiri, juga mengatakan ini menodai agama. Tapi kemudian jaksa sendiri mengatakan tidak terbukti ada penodaan agama. Lalu jaksa mendengarkan kesaksian siapa? Kalau mendengarkan kesaksian Majelis Ulama Indonesia yang mewakili ulama seluruh Indonesia, mengatakan penodaan. Kalau mewakili Ormas Besar Nahdlatul Ulama, mengatakan penodaan. Kalau mewakili Muhammadiyah, mengatakan penodaan. Nah, kalau sekarang jaksa sendiri mengatakan tidak ada penodaan, lalu pertanyaan, jaksa mendengarkan kesaksian siapa? Kesaksian saksi-saksi yang dihadirkan oleh pengacara. Kalau begitu timbul pertanyaan para ahli hukum, jaksa ini bertindak sebagai penuntut atau sebagai pembela terdakwa? Jadi masyarakat merasa ada yang aneh dari tuntutan jaksa penuntut umum. Apalagi kemudian tuntutannya ditunda dengan alasan yang anomali, yang gak masuk akal, belum selesai mengetiknya. Sehingga Ketua Majelis Hakim mengatakan 13 orang jaksa masa tidak bisa membagi-bagi dalam mengetiknya. Lalu keluarlah tuntutan 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun, artinya tidak masuk ke dalam penjara. Selama 2 tahun, apabila terdakwa tidak melakukan hal yang sama, dia tidak akan pernah masuk penjara. Kalau ini walaupun baru tuntutan, sudah dianggap mewakili aspirasi dari 14 pihak yang melaporkan, tentu tidak akan terjadi apa-apa. Kalau kemudian rakyat keluar lagi untuk demo lagi, menyampaikan aspirasinya, berarti di sini ada yang salah. Maka hari ini di Jakarta ada demo dan ada yang akan datang kepada Mahkamah Agung untuk mendoakan Mahkamah Agung, mendoakan para hakim biar bisa betul-betul independen, tidak diintervensi, sehingga menetapkan hukum berdasarkan hati nurani. Karena menurut sistem hukum di Indonesia, hakim bisa saja memutuskan lebih daripada tuntutan jaksa. Dalam perkara narkoba misalkan, jaksa menuntut seumur hidup, hakim bisa menjatuhkan hukuman mati kepada yang bersangkutan. Hadirin berbahagia, betapa pentingnya penegakan hukum itu, karena ketertiban hidup bermasyarakat ditentukan oleh hukum. Kalau hukum ditegakkan dengan adil, maka apapun yang terjadi, sengketa apapun yang terjadi di masyarakat bisa diselesaikan lewat pengadilan. Tapi kalau kemudian hukum diperjualbelikan, hukum dipermainkan, hukum dijadikan komoditas politik, bahaya yang paling berat untuk bangsa kita ini adalah tatkala tidak ada orang yang percaya lagi dengan hukum, maka orang akan menetapkan hukum sendiri-sendiri
yang oleh masyarakat kita disebut main hakim sendiri. Negara maju, negara yang modern, yang beradab, tentu tidak akan membenarkan main hakim sendiri itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah al mab'usu rahmatan lil alamin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat yang berbahagia, pada suatu hari datanglah dua orang berperkara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masing-masing mengklaim dialah yang punya hak terhadap harta itu. Lalu Nabi mendengarkan. Kemudian Nabi menyatakan, walaupun saya seorang rasul utusan Allah, tapi saya hanya bisa memutuskan berdasarkan apa yang kalian sampaikan. Sedangkan hakikatnya saya tidak tahu. Jadi kebenaran yang bisa diberikan oleh Nabi Muhammad adalah kebenaran formil belaka. Kalau misalkan seseorang karena kehebatannya, karena kecanggihannya, karena kepintarannya bisa dia memiliki sertifikat terhadap sebuah tanah, sementara tanah itu jelas bukan milik dia, maka hakim hanya bisa memutuskan berdasarkan fakta-fakta ini saja. Kebenaran materialnya hakim walaupun itu Rasulullah tidak bisa. Sehingga Rasulullah mengatakan di akhirat nanti kebenaran material yang akan ditetapkan, kalian akan bertanggung jawab nanti di akhirat. Mendengarkan ucapan seperti itu, satu pihak mengatakan pada Rasulullah, ya Rasulullah, saya lepaskan tuntutan saya, harta ini biarlah untuk dia. Yang satu lagi mengatakan, ya Rasulullah, saya juga lepaskan tuntutan saya, biarlah harta ini menjadi milik dia. Sehingga akhirnya kedua-duanya melepaskan tuntutannya. Kenapa? Karena takut kepada Allah SWT, takut kepada pengadilan Allah di akhir. Semua aparat penegak hukum, mulai dari polisi, hakim, pengacara, jaksa, sampai sipir penjara, kalau tidak takut kepada Allah SWT, tentu mereka bisa saja mempermainkan hukum. Tetapi kalau semua takut kepada Allah, takut kepada pengadilan Allah yang maha adil di akhirat nanti, tentu tidak ada seorang pun yang akan berani. Oleh sebab itu, siapapun dia yang bergerak dalam bidang hukum, sangat penting pendidikan agama, pendidikan keimanan, keyakinan kepada pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu yang melekat pada dirinya, kita boleh berharap keadilan akan bisa ditegakkan. Kalau tidak, maka keadilan hukum akan menjadi permainan orang-orang yang berkuasa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat bi rahmatika ya mujibas sa'ilat. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa sujudana wa ruku'ana wa jami' a'malina bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis salah.